Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Salah satu posisi yang menurut gue harus diperkuat oleh Manchester United, selain prioritas ada di posisi depan dan juga bek tengah. Lalu ada kabar juga terkait dengan pemain tengah ya. Tapi menurut gue posisi bek kiri ini juga harus diperkuat oleh Manchester United, diperkuat dengan mendatangkan pemain baru. Kenapa? Karena musim lalu posisi bek kiri ini nyaris tidak dihuni oleh pemain yang berposisi asli di tempat itu. Sebenarnya Manchester United memiliki dua pemain bek kiri ya. Jadi sebenarnya sudah dalam situasi yang ideal. Satu posisi paling tidak ada dua pemain. Untuk posisi bek kiri ini ada Luke Shaw dan juga ada Tyrell Malacia. Yang sebenarnya dari 2 musim yang lalu atau ketika musim pertamanya Erik ten Hag, situasi bek kiri ini tidak ada masalah ya. Bahkan Tyrell Malacia bisa mengalami permainan yang menurut gue cukup oke untuk pemain muda yang baru pertama kali tampil di luar Belanda, bahkan langsung tampil di klub sebesar Manchester United. Karakter, mental, dan juga dari sisi teknis menurut gue menunjukkan sesuatu yang menjanjikan. Hanya saja memasuki musim keduanya ya dia mengalami cedera parah, bahkan di proses penyembuhannya juga beberapa kali mengalami kemunduran, sehingga Tyrell Malacia ini praktis ya selama satu musim tidak bisa bermain. Bagaimana dengan Luke Shaw? Kurang lebih sama. Luke Shaw yang dilihat atau ketika diamati lagi ketika dia masih muda ya, dia pernah mengalami cedera parah ya di kakinya, sehingga tidak memungkinkan Luke Shaw ini untuk bermain dengan menit bermain yang tinggi. Itu yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Tapi musim lalu dia juga mengalami cedera dan proses pemulihannya beberapa kali mengalami kemunduran. Sempat dia dimainkan lalu cedera lagi, sehingga penampilan dari Luke Shaw ini tidak maksimal. Manchester United sempat meminjam Sergio Reguilon, tapi ada kesalahan dalam membuat keputusan setelah tengah musim. Ketika masuk tahun baru, di mana dikabarkan ya sektor bek kiri ini akan siap, ternyata tidak. Sehingga Erik ten Hag ini harus memainkan pemain yang posisi aslinya tidak berada di sana. Apakah itu Sofyan Amrabat ataupun juga Diogo Dalot, bahkan juga misalnya Victor Lindelof ya sempat dipasang sebagai pemain bek kiri. Nah, melihat situasi itu tadi bahwa memang ada ketidakpastian situasi fisik dari Tyrell Malacia maupun juga Luke Shaw, menurut gua Manchester United wajib untuk mendatangkan pemain baru di bek kiri. Ada Milos Kerkez yang sempat dihubungkan ya dengan Manchester United, lalu juga ada Ben Chilwell. Itu dua nama yang juga dikaitkan dengan Manchester United. Tapi di video kali ini gua ingin memberikan pandangan ya pemain lain di posisi tersebut. Manchester United gua berharap sebenarnya tentu saja selain diisi oleh kualitas di masing-masing posisi, juga ada beberapa pemain yang memiliki kemampuan untuk bermain tidak hanya di satu posisi. Jadi gua ingin ada pemain ini yang bisa juga dimainkan di 1, 2, atau bahkan 3 posisi. Saat ini Manchester United sudah memiliki pemain misalnya seperti Diogo Dalot ya, yang versatile, bisa dimainkan di bek kanan maupun juga di bek kiri. Manchester United juga misalnya memiliki seorang Harry Maguire yang bisa bermain di center back sebelah kanan maupun juga center back sebelah kiri. Nah, untuk posisi center back sebelah kiri, ini kan Manchester United juga sedang mencari nih ya pelapis dari Lisandro Martinez yang musim lalu juga cukup sering absen. Nama Gareth Braithwaite dikaitkan, tapi prosesnya sangat alot nih negosiasi dengan Everton. Dan gua melihat posisi back kiri dan juga center back sebelah kiri ini ada satu nama yang bisa dimainkan di posisi tersebut, pastinya ya juga memiliki kemampuan yang bagus. Siapa itu? Pemain Slovakia yang saat ini membela Feyenoord Rotterdam, David Hansko. David Hansko ini pemain yang menurut gue punya kualitas bagus. Salah satu buktinya adalah bagaimana David Hansko ini di bursa transfer musim panas ini kali ini ya dikaitkan paling tidak oleh 2 klub besar Eropa, Liverpool dan juga Atletico Madrid, dan disebutkan juga masuk radar dari Manchester United. Di salah satu artikel The Athletic
menyebutkan bahwa ya Manchester United mempertimbangkan sebenarnya David Hansko. Hanya saja situasi harga dari David Hansko yang dinilai memang masih agak sedikit terlalu tinggi untuk pemain yang nantinya akan berposisi sebagai pemain untuk rotasi, kurang lebih demikian ya. Dan Liverpool tentu saja dengan Arne Slot sangat masuk akal ingin membawa David Hansko bekerja kembali dengan mantan pelatihnya di Feyenoord. Sementara Atletico Madrid ini juga tertarik untuk mendatangkan David Hansko yang berusia 26 tahun. Jadi masih dalam usia yang oke. Market value-nya menurut Transfermarkt ini ada di 35 juta euro. Posisi aslinya memang betul dia bermain sebagai center back ya, dan bersama dengan Feyenoord dia sudah memenangkan trofi-trofi lokal, artinya juara Liga dan juga KNVB Baker Cup. Di samping juga dia pernah bermain ya di kompetisi level tertinggi di Eropa seperti misalnya Champions League. Nah, David Hansko ini selain berposisi sebagai center back juga bisa bermain sebagai back kiri. Di Feyenoord yang dimana di Belanda gua amati ya, Feyenoord klub ini, David Hansko lebih sering bermain sebagai center back, tapi di Euro bersama dengan Slovakia dia lebih sering bermain sebagai back kiri. Progres karir dari David Hansko menurut gue ini juga menarik, bagaimana dia pernah bermain di Serie A bersama dengan Fiorentina. Dia pernah bermain juga di dia pernah bermain di Sparta Praha, dan juga akhirnya dia mendarat di Feyenoord 2 musim yang lalu dengan angka 8,3 juta euro. Dan di Euro 2024 bersama dengan tim nasional Slovakia, dia menjadi pemain vital, menjadi tulang punggung, menjadi pilihan utama, terutama di sektor bek kiri. Dia selalu bermain dan mendapatkan menit bermain juga yang tinggi ketika menghadapi Belgia, Ukraina, Rumania, dan juga menghadapi Inggris. Dengan penampilan rata-rata yang juga cukup stabil dan cukup bagus. Nah, dari heatmap selama dia bermain di Feyenoord musim lalu bisa dilihat memang areanya ada di sebelah kiri. Ini menunjukkan betul bahwa memang David Hansko ini posisi terkuatnya ada di kiri. Baik itu sebagai bek kiri, dia bisa bermain cukup bagus di sana, maupun juga sebagai center back sebelah kiri. Angka statistiknya pun juga menurut gue cukup bagus ya. Angka passing serta angka defending, artinya dia memiliki kemampuan bertahan yang bagus, juga memiliki kemampuan build up yang bagus. Yang menarik juga di situ ada big chances created, artinya bagaimana kontribusi David Hansko dalam build up berupa menyerang ini juga cukup bagus ya. Dilihat dari gol juga cukup oke. Musim lalu bersama dengan Feyenoord dari 34 pertandingan David Hansko ini mencetak 5 gol dan juga 2 assist. Dan di musim pertamanya dia juga sudah bisa menghasilkan 4 assist serta 2 gol untuk pemain yang aslinya berposisi sebagai pemain belakang, bahkan center back. Ini merupakan hal yang cukup luar biasa. Nah, dari situ gue melihat ya David Hansko ini pemain yang versatile, bisa bermain setidaknya di dua posisi yang sangat penting bagi Manchester United, yaitu adalah center back sebelah kiri dan juga sebagai back kiri. Hanya saja memang tantangan dari David Hansko ini kalau menurut gue ya, dari sisi karakter gue tidak terlalu mengkhawatirkan, karena David Hansko punya sisi leadership yang bagus. Dia memiliki pengalaman bermain di berbagai negara di Eropa bersama dengan tim nasional Slovakia. Dia juga menunjukkan punya karakter yang bagus ya, jadi tidak ada masalah di sana. Tentu saja bermain di Liga Inggris ini sesuatu yang berbeda, tapi gue merasa David Hansko dari sisi non teknis akan bisa mengatasinya, bisa beradaptasi maksud gue. Dari sisi teknis, ya secara individu dia pemain yang bagus. Hanya saja dari sisi finansial, seperti yang gue informasikan tadi di awal, sama juga seperti yang ditulis di The Athletic, bahwa memang harga dari David Hansko ini dinilai terlalu tinggi untuk pemain yang akan menjadi rotasi. Valuasi ada di angka 35 juta euro. Bagi klub seukuran Feyenoord, sebenarnya angka 30 juta itu sudah merupakan angka yang sangat tinggi ya. Artinya contoh ketika Orkun Kokcu ditransfer oleh Benfica dengan angka kurang lebih 30 juta euro itu sudah merupakan salah satu rekor transfer yang tertinggi juga bagi klub Feyenoord. Sehingga menurut gue David Hansko mungkin ketika Manchester United ingin berusaha untuk
mendatangkannya ya bisa mulai dari angka yang lebih rendah tentu saja dari valuasi di Transfermarkt berupa 35 juta euro. Kalau seandainya memang Manchester United bisa mendatangkan mungkin di angka sekitar 15 sampai 20 juta euro, itu merupakan sebuah kemungkinan. Mungkin juga dengan struktur pembayaran yang bisa dicari solusinya ya, kurang lebih demikian. Tapi balik lagi, seperti yang gue katakan di awal, memang sektor back kiri dari Manchester United ini butuh pemain baru. Selain juga David Hansko secara teknis individu ya, memiliki kemampuan duel yang bagus karena posturnya juga sangat luar biasa. Jadi secara ringan amatiran gue melihat David Hansko memiliki modal sebagai pemain belakang yang kokoh, yang menurut gue bisa dipertimbangkan untuk didatangkan di Old Trafford. Penting juga bagi Manchester United untuk mencari posisi bek kiri dan pemain yang versatile ya, yang bisa bermain bukan hanya di satu posisi saja. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United David Hansko? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Gue doakan semuanya semoga sehat-sehat selalu, sekeluarga dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya, lancar-lancar terus usaha positifnya, murah-murah rezekinya. Sekali lagi jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.